Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Hamid yang masih sekoman dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kita masih masuk ke bab matriks, yaitu matematika wajib kelas 11. Ini merupakan bab ketiga atau KD 3.3 yang membahas tentang matriks. Ini merupakan video part keempat, yaitu video terakhir di bab matriks. Saya akan coba menjelaskan tentang erat kaitannya matriks dengan sistem persamaan linear 2 variabel maupun 3 variabel dalam hal penyelesaian dia mencari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linear. Oke, kita coba cari tahu. Namun sebelum kita mempelajarinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kebenaran percayaan masing-masing agar pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dan memperoleh berkahnya. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Kita coba kembali masuk ke berikutnya, yaitu ini dikenal dengan yang namanya metode Cramer. Nah, jadi metode Cramer yang menemukannya. Nah, ini ada penjelasan tentang sistem persamaan linear. Yang ini saya contoh 3 variabel. Kita coba dari yang 2 variabel dulu. Nah, apa itu aturan Cramer? Oke. Untuk semua bilangan real, nah ini bilangan real ya. Nah, penyelesaian dari misalkan saya punya A1X ditambah B1Y, jadi ini suatu konstanta. Jadi bisanya bentuknya bisa bilangan bulat, bisa juga bentuknya pecahan. Nah, kemudian di sini ada sistem persamaan. Nah, ini sebenarnya ini sudah pernah saya coba informasikan ke anak-anak ya ketika kelas 10. Saya sudah menceritakan tentang yang namanya program linear. Ini kebetulan bab kedua di program linear caranya sama sudah. Ini juga masuk ke sistem persamaan linear 2 variabel ketika di kelas 10. Yaitu penyelesaiannya kan ada beberapa cara. Ada yang bisa menggunakan metode substitusi, ada yang bisa menggunakan eliminasi, ada yang juga bisa menggunakan dua-duanya, sistem eliminasi dan substitusi atau metode grafik. Kemudian saya juga sudah pernah informasikan bahwa ada satu cara lagi, yaitu menggunakan matriks. Nah, kebetulan karena adik-adik atau anak-anakku sekalian sudah masuk ke kelas 11, sudah ada di pendidikan di kelas 11. Nah, ini kayak coba akan menjelaskan menggunakan metode Cramer, yaitu di bab matriks ini khususnya, yaitu dengan cara metode determinan. Jadi matriks ini menggunakan determinan. Oke. Untuk mendapatkannya, yaitu misalkan kita mau mencari yang namanya himpunan penyelesaian dari masing-masing misalkan X dan Y-nya, kebetulan karena di sini 2 variabel ya berarti hanya X dan Y saja yang dicari. Nah, angka yang pertama adalah untuk mencari nilai X-nya. Berarti kalau mencari nilai X, tentu adik-adik atau rekan-rekan sekalian harus tahu caranya mencari determinan dari X, kemudian dicari dengan seperdeterminannya. Berarti kalau untuk mencari Y, ya berarti kita harus mencari determinan Y, kemudian seper dari determinan. Atau yang sudah dijelaskan dalam penulisan seperti ini. Tentu determinannya hasilnya tidak boleh 0. Nah, kalau misalkan hasilnya 0 bagaimana? Kalau hasilnya 0, nah berarti sistem persamaan berikutnya ini atau sistem persamaan itu adalah tidak memiliki penyelesaian atau mempunyai penyelesaian yang tidak berhingga. Contohnya kayak misalkan saya hanya cuma punya satu penyelesaian, yaitu misalkan soalnya adalah X ditambah X ditambah Y sama dengan 2. Nah, ini penyelesaiannya kan banyak sekali. Nah, misalkan kalau saya buat 2 kali lipatnya, jadi hanya dikali 2 saja masing-masing. 2X ditambah 2Y kemudian sama dengan 4. Nah, 2 kali lipatnya. Nah, kalau dicari tahu informasinya, maka ini tidak akan pernah bisa diselesaikan sampai kapanpun, karena penyelesaiannya bukannya tidak ada penyelesaian, tapi penyelesaiannya banyak sekali. Ya, kayak informasi X ditambah Y itu 2, nanti kan bisa saja X1, Y-nya juga 1. Bisa saja X-nya 2, Y-nya 0. Atau kebalikannya, X-nya 0, yang Y-nya yang 2. Nah, sama saja. Atau bisa juga banyak penyelesaiannya yang tidak bisa diselesaikannya. Jadi, banyak sekali. Jadi, bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Jadi, artinya mungkin dia tidak memiliki penyelesaian, atau juga mungkin penyelesaiannya banyak, tak terhingga. Ya, gitu. Jadi, perlu diperhatikan. Jadi, nilai determinannya. Oke. Kemudian kita cari tahu, nah misalkan kalau sudah seperti ini bagaimana cara pembuatannya. Nah, yang langkah yang pertamanya,
adik-adik tentu harus membuat dulu sebuah matriksnya. Nah, ini matriksnya saya tuliskan kembali. Berarti dalam hal ini matriksnya adalah A1 ditulis kembali. Jadi koefisien atau jadi koefisien dari masing-masing variabelnya dituliskan dari A1 kemudian B1 jadi baris pertama, A2 dan B2 jadi baris kedua. Kemudian dikali dengan X. Nah, ini X kali Y. Karena bentuknya X, Y ya. Nah, ini sama dengan nanti hasilnya adalah nilainya adalah C1 dengan C2. Nah, ini adalah bentuk matriksnya. Ya, karena kalau ini kan matriksnya kalau kita kalikan kembali, kalau misalkan kita kalikan kembali ini ya, nanti hasilnya akan sama dengan sebelumnya. Nah, ini kan baris dikali dengan kolom. Berarti A1 kali X ya A1X. Kemudian ditambah B1 dikali dengan Y, ya berarti B1Y sama dengan C1. Nah, ini seperti itu ya. Jadi yang pertama kita sudah. Nah, untuk mendapatkan nilai determinan X-nya, nah untuk mendapatkan determinan X-nya, maka karena yang dicari adalah determinan X, maka A1, A2-nya hilang. Berganti dengan hasilnya yang C1 dengan C2. Jadi ditukar, ditulis. Nah, seperti ini penulisannya. Oke ya. Kemudian begitu juga dengan determinan dari Y. Jadi matriksnya karena yang dicari adalah Y, maka B1 dengan B2-nya dihilangkan, diganti dengan C1 dengan C2-nya atau hasilnya. Maka ini. Nah, kalau untuk determinan biasa, maka biasa saja. Jadi yang depannya ini, jadi matriks yang depannya. Nah, ini. Jadi menggunakan aturan Cramer pada SQL DP. Nah, ini penjelasannya. Kalau yang ini adalah X1, kalau ini saya menggunakan yang penjelasan keduanya menggunakan letaknya, berarti A11X ditambah dengan A12Y. Nah, ini karena ini kan letaknya nanti jadi A11 ke ini A12. Ini berarti kan A21, ini A22. Jadi letaknya untuk seperti ini sama saja penjelasannya. Cuman yang pertama saya menunjukkan apa adanya, yang kedua saya menunjukkan berdasarkan letaknya. Oke. Kita coba melakukan pembahasan berdasarkan contoh soal. Nah, selesaikan sistem persamaan. Nah, dari 7x1 dikurang 2x2 sama dengan 3. Kemudian persamaan keduanya adalah 3x1 ditambah dengan x2 sama dengan 5. Nah, ini sama saja misalkan kayak x dengan y. Jadi x1 dianggap x, x2-nya dianggap y. Sama saja. Jadi misalkan 7p dikurang 2q juga sama saja. Yang penting dua variabel atau dua huruf lah minimal kalimatnya. Jadi yang pertama ditulis dulu, kemudian dinyatakan dalam bentuk matriks. Nah, ini sudah saya buat matriks 7 min 2, jadi baris yang pertama, 3 sama, ini kan nggak ada angka ya, berarti 1 dianggapnya ya. 31 adalah baris kedua. Kemudian X1, X2 adalah perkaliannya, 35 adalah hasilnya. Oke ya. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh, nah kalau misalkan yang A, yaitu berarti yang pertama, jadi ini sama aja determinannya ya. Nah, ini determinan. Nah, D saja. Nah, determinan ini didapat dengan bagaimana ya? Berarti kan 7 kali 1, 7. Oke, dikurang 3 dikali min 2 kan min 6. Maka dikurang min 6. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 13. Oke, kemudian ini. A1 itu maksudnya adalah saya mau mencari X1. Nah, X1 berarti kan 73-nya ini baris atau kolom pertamanya ini hilang berganti dengan 35, maka dituliskan. Nah, ini sudah saya buat warna merah menandakan bahwa kolom pertamanya sudah diganti dengan hasilnya itu. Nah, ini berarti saya dapatkan ini adalah kita anggap DX1 ya. Nah, DX1 maka ini adalah 3 dikurang 2 min 2 kali 5 berarti min 10. Maka kita dapatkan juga hasilnya 13. Kemudian DX2 berarti DX2 sama dengan, berarti ini juga sama, berarti kolom keduanya yang kita rubah hasilnya jadinya kita dapat 7 kali 5 35 dikurang 3 kali 3 9. Maka hasilnya adalah berapa ini 26 ya. Nah, ini kita sudah dapat. Nah, dapat ya. Nah, kemudian berapa nilai masing-masing X1-nya? Nah, ini ya, dari itu kita cari tahu. Oke. Kita warna yang berbeda dulu, kita gunakan warna merah lah. Nah, ini kita sudah dapatkan, maka kesimpulannya seperti tadi X1 itu adalah hasil dari DX1 dibagi dengan D. D itu determinan ya.
berarti dx1-nya itu adalah 13 dibagi dengan 13. Nah, ini. Maka kita dapat nilai x1-nya sama dengan adalah 1, 13 bagi 13. Kemudian x2-nya berarti dari dx2, determinan x2 dibagi dengan determinan. Maka hasilnya adalah 26 dibagi dengan 13. Sehingga kita punya x2 nilainya adalah 2. Sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya dari persamaan tersebut adalah 1,2. Nah, ini berarti x-nya 1, kita coba 7 kali 1, 7 dikurang 2 kali 2, 4. Berarti 7 dikurang 4, 3. Sesuai ya? Atau 3 dikali 1, 3, 2, nah berarti 3 tambah 2, 5. Dan sesuai, dan ini merupakan himpunan penyelesaian. Jadi seperti ini adik-adik. Udah ya? Jadi bisa menggunakan, selain menggunakan sistem eliminasi, substitusi, atau gabungan, atau grafik, bisa juga menggunakan aturan Cramer, yaitu menggunakan determinan. Oke, kita coba ke yang sifat inverse ya. Ini seperti penjelasan saya sebelumnya, yaitu ketika di part ketiga, bahwa dari sifat inverse dari matriks, yaitu soal pada sifat ke-6 dan ke-7 bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan. Jadi kita gunakan sifat inverse. Nah, jadi sifat inverse ini kita tuliskan dulu. Nah, matriksnya apa tuh matriksnya? Matriksnya kita tuliskan, berarti ini 7 min 2, kemudian 3, 1. Nah, ini matriksnya kan sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan x1, kemudian x2. Nah, ini variabelnya sama dengan hasilnya. Hasilnya adalah 3 dan 5. Nah, oke. Berarti ini kita bisa ambil kesimpulan dengan menggunakan cara ya. Berarti kita menggunakan cara yang 6 ini saya sudah tunjukkan. Berarti ini dianggapnya adalah sebuah matriks A, ini adalah X itu yang dicari ya, karena memang yang dicari sama dengan B. Maka nanti untuk mendapatkan nilai X itu adalah hasil dari A inverse, nah dikali dengan B. Nah, dari mana inverse-nya? Nah, ini inverse-nya kan tentu sudah paham ya adik-adik ya, di bab sebelumnya, di bab inverse, yaitu di part ketiga mencari dengan inverse. Yang ini ordonya berarti 2 kali 2, nah simpel ya. Seperdeterminan berarti kan seperdeterminannya berarti 7 kali 1, 7 dikurang 3 kali min 2 berarti min 6 ya. Oke. Kemudian dikali dengan OJ-nya. Ingat, mencari OJ-nya itu adalah diagonal utama dibalik, berarti kan 71 jadi 17. Kemudian diagonal sekundernya diganti minusnya, dikali dengan minus. Nah, ini kan dikali dengan minus jadi 2. Kemudian dikali dengan minus yang bawahnya 3 itu jadi min 3. Kemudian jangan lupa ini adalah 35-nya. 35. Oke. Kita dapatkan maka X sama dengan, berarti ini 1/13 ya. Kemudian jangan lupa ini kita cari matriksnya. Nah, hasil perkalian matriksnya bisa ya. Ini kan ordonya, karena ini ordonya adalah 2 kali 2. Kemudian ini ordonya adalah 1, 2. Berarti ini 2 kali 1. Nah, ini kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada baris pada matriks kedua. Nah, ini sama nilainya. Maka bisa. Nanti hasilnya adalah ordonya adalah 2 dikali 1. Yang ini hasilnya. Oke ya. Ini untuk hasil matriksnya. Oke. Ordonya. Jadi ini ketika kita kalikan, maka 1 dikali dengan 3 adalah 3. 2 dikali dengan 5 adalah 10. Berarti dijumlahkan jadi 13 ya. Kemudian ini juga min 3 kali 3 min 9. 7 tambah 5, 35. Berarti min 9 ditambah dengan 35, berarti dapatnya 26. Ya, oke. Ini kebesaran ini ya, bracketnya. Kita coba tanda kurungnya ya, kebesaran. Oke, nah ini kita dapat. Maka X nilainya adalah, berarti 13 dibagi 13, dapatnya 1. Kemudian 26 dibagi dengan 13, dapatnya 2. Nah, ini matriksnya. Nah, ini matriks ini kan sesuai dengan X1 dengan X2-nya. Berarti kita sesuaikan, berarti S1, ini X2. Nah, ini. Oke.
Maka sangat jelas ini bisa untuk menyelesaikan dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan sifat dari inverse matrix, yaitu X1 dapat 1, X2 dapat 2. Dan ini nilainya sama saja dengan jawaban sebelumnya, himpunan penyelesaiannya. Oke, sama ya jawabannya. Oke, di part keempat yang terakhir ini adalah kita membahas tentang aturan Cramer untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Caranya hampir sama, bahkan tidak ada bedanya. Cuma pemanfaatnya adalah kita mencari determinannya menggunakan determinan ordot 3x3 tentunya. Berarti kita bisa menggunakan kaidah Sarus atau Sarus-Fino atau minor dan kofaktor dan sebagainya. Oke, untuk mendapatkan masing-masing. Nah, untuk lebih jelas kita langsung saja ke bentuk soalnya. Nah, di bentuk soalnya ini tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear, ya tentunya 3 variabel ya, berikut dengan cara Cramer. Nah, ini 3Y tambah 2Z, ini terlihatnya seperti 2 variabel ya, tapi kalau dilihat yang lainnya ada Y, ada Z, ada X, ada Y, ada X, ada Y. Ini tentu jadi tetap 3 variabel, karena kan variabelnya itu ada 3, ada Y, ada X, ada Z gitu ya, intinya ada 3. Nah, tetap disebut sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Nah, ini kita rubah dulu matriksnya. Yang pertama ini kan X-nya nggak ada ya. Ini kan X-nya nggak ada, maka ditulis 0. Kemudian yang kedua, X-nya 1, maka tulis 1. Kemudian X-nya 4, maka di sini 4. Maksudnya koefisien ya, berarti angka di depan dari sebuah variabel. Nah, ini Y-nya depannya kan 3, maka ditulis 3. Ini Y-nya depannya 1, karena nggak ada, tulis 1. Y ini depannya minus 2. Nah, minus 2 ditulis. Nah, kalau plus nggak masalah, nggak usah ditulis plus 2. Oke. Kemudian variabelnya Z ini, koefisiennya ada 2, tulis 2. Kemudian yang ini, yang di persamaan kedua, variabel Z-nya nggak ada, maka tulis 0. Nah, pada persamaan ketiga, variabel Z nilainya adalah min 1. Nah, kemudian tulis X, Y, Z. Jadi perlu perhatikan kalau misalkan nggak ada, maka ditulis 0. Bukan berarti kosong aja gitu ya. Nah, jadi harus ditulis 0. Ya, kemudian hasilnya adalah 1, 2, 3. Jadi seperti ini. Kemudian jangan lupa kita mencari determinan dari masing-masing. Yang pertama determinan utamanya dulu. Nah, ini saya tuliskan. Ya, saya menggunakan cara Sarus ya. Nah, cara Sarus berarti diagonal utama yang warna biru, diagonal sekundernya saya gunakan warna merah. Nah, ini hasilnya didapat hasilnya adalah min 9. Oke. Kemudian saya cari determinan dari matriks X. Nah, determinan dari matriks dapat itu dari mana? Ya tentu X-nya ini harus dihilangkan dulu. Berarti 0, 1, 4 saya harus hilangkan. Saya ganti dengan 1, 2, 3. Maka saya tulis seperti ini. Dan ini dicari dengan menggunakan kaidah Sarus juga bisa atau yang lainnya. Maka hasilnya min 9. Nanti adik-adik bisa coba sendiri ya. Buktikan ini benar atau salah. Nah, ini sama ya. Nah, untuk yang Y pun sama. Nah, bagian yang Y yang ini hilang. Maka digantikan dengan nilai 1, 2, 3. Maka saya tulis 1, 2, 3. Oke ya, adik-adik ya, paham ya. Kemudian dicari determinannya dapat min 9. Begitu pula dengan determinan Z, maka Z pada kolom Z diganti dengan 1, 2, 3. Pada kolom Z yang terakhir ya, dicari determinan 9. Oke, nah kalau sudah dapat, nah untuk menentukan nilai X-nya bagaimana? Ya untuk menentukan X-nya ya gampang, berarti tinggal DX dibagi dengan D saja. Berarti kita peroleh DX-nya adalah min 9. Sementara determinan adalah min 9. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah min 9 bagi min 9, 1. Kemudian untuk yang Y pun sama. Y berarti DY dibagi dengan DZ. Sehingga kita, bukan DZ, sorry. Kok jadi DZ? D-nya saja ya. Berarti kita dapatkan Y-nya adalah DY-nya itu adalah min 9 dibagi dengan determinannya min 9. Nah, ini determinannya ya. Kemudian Y-nya kita peroleh hasilnya 1. Kemudian untuk mendapatkan nilai Z, nah Z-nya berarti determinan dari Z dibagi dengan determinan utamanya, maka Z-nya adalah 9 dibagi dengan min 9. Oke, hasilnya adalah min 1. Sehingga kita punya himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah urutannya X dulu 1, Y-nya 1, dan Z-nya adalah min 1. Nah nih, oke. Ini adalah cara mencari sistem persamaan linear menggunakan aturan Cramer, yaitu cari determinannya. Jadi bisa digunakan untuk 2 variabel dan 3 variabel. Oke.
Semoga ini bermanfaat, semoga ini dapat menginspirasi. Terima kasih. Bila topik berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Ahmed berbagi untuk menginspirasi.